Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Fa'alimna miladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Sudah. An Abdullah bin Amr ya. Sudah juga. Oh tafsir. Oh, ambilkan tolong. Tak kira ini. Sini dulu kitabmu. Surat baru. Hah? Belum? Mana? Fa'in. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in asauka lan lamun maksiat sopo kaum atau di situ sopo asyirotaka ka ing sira. Fakul mongko ngucap sapa sira lahum kedue asyirotaka, ini sak temene ingsun iku bariun wong kang bebas mima saking perkara tak malu nakang agawe sapa sira kabeh min ibadati khairillahi saking nyembah selain Allah. Nyembah selain Allah. Apabila mereka, keluargamu itu maksiat kepada Allah, maka katakan kepada mereka, saya terlepas dari apa yang engkau perbuat. Saya tidak tanggung jawab, itu bahasa yang lebih bagus ya, atas tentang apa yang kamu lakukan. Itu begitu. Di dalam Islam amar ma'ruf itu hukumnya wajib. Ya. Sekali lagi di dalam Islam amar ma'ruf itu wajib. Amar ma'ruf itu apa? Memerintahkan segala kebaikan. Termasuk juga memerintahkan sholat bagi yang tidak sholat. Nah, istilah memerintahkan memang tidak relevan dengan konteks masyarakat yang memiliki sifat sombong. Maka kemudian kita bisa ganti istilah amar ma'ruf itu bukan perintah tetapi mengajak. Kalau mengajak juga tidak relevan, maka kita ganti. Apa? Mengiming-imingi
atau apa dan lain sebagainya. Kalau orang diperintahkan, itu istilah perintah ini kan punya konotasi dari atasan menuju bawahan. Itu perintah. Kan di dalam istilah usul fikih itu ada istilah amr. Ada istilah doa. Oh ya kan? Ada istilah amr, ada istilah doa, ada istilah iltimas. Oke? Nah, amr itu identik dengan perintah dari atasan menuju bawahan. Itu amr. Sehingga kalau Nabi Muhammad memerintahkan kepada umat cocok. Allah memerintahkan kepada hamba itu cocok. Pimpinan memerintahkan kepada bawahan itu cocok. Itu yang disebut dengan amr. Ada istilah pula yang disebut dengan ad-du'a. Doa itu apa? Permintaan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Sehingga ketika kamu mengatakan Robbi habli minas solihin. Tuhanku beri saya, perintah kan? Beri saya anak-anak yang soleh. Nah, itu begitu. Perintah ya Allah beri saya itu bukan perintah, tetapi doa. Nah, kita anggap itu adalah kita perintah kepada Allah agar memberi sesuatu kepada kita, nih saya kita kualat. Lawang kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak mampu melakukan apa-apa. Kok merintah? Ya tentu tidak cocok. Itu namanya doa. Doa itu meminta kepada Allah. Tapi bentuknya dalam bentuk perintah. Kamu ngomong kepada orang tuamu, "Mah, saya belikan baju baru untuk lebaran kemarin." Itu perintah atau meminta? Ojo sampai memerintah. Nah, memerintah awakmu pasti marah. Nah, enggak dituruti loh. Jadi nek kamu ketika minta apa-apa ke orang tua dan kamu ketika tidak dituruti atau ketika memerintahkan ikut dalam keadaan marah, itu berarti memerintahkan, bukan meminta. Dan itu suul adab. Itu suul adab. Suul adab itu apa? Nggak duit tata krama. Suul adab itu memiliki adab yang jelek. Sama halnya dengan Tuhan tadi. Terus kemudian ada iltimas. Iltimas itu adalah permintaan antara peminta dan yang diminta itu adalah sederajat. Mbak Alfi dengan Mbak Asfi. Vi, nanti kamu ambilkan pulpen saya yang di kamar. Nah, itu artinya, Vi, tolong. Oke? Ambilkan pulpen saya yang ada di kamar. Itu iltimas, tidak ada perintah. Jangan kemudian salah satunya menganggap bahwa itu perintah. Kalau salah satunya menganggap perintah, pasti ada muncul kesombongan di antara salah satunya. Tapi kalau tidak, maka kita akan lebih legowo menolong kawan kita kemudian untuk mengambilkan apa? Apa yang dimintanya. Ya kan gitu. Dan yakni amr, apalagi? Doa, apalagi? Iltimas. Ini sama-sama perintah. Bentuk bentuk sihotnya adalah bentuk sihot perintah di dalam sorof. Nah, kemudian klasifikasi perintah itu ada dua macam secara garis besar kan gitu kan. Ada perintah untuk melakukan, ada perintah untuk meninggalkan. Itu begitu. Nah, tadi kalimat yang kita baca mana tadi? Fa'in asauka fakul ini bari mimma tak malun. Ketika engkau didurhakai, diingkari, dikufuri, ini hitopnya kepada Nabi. Oleh siapa?
oleh keluargamu. Maka katakan kepada mereka, inni bariun mimma ta'malun. Saya adalah orang-orang yang lepas daripada atau tidak tanggung jawab kepada apa yang engkau lakukan. Nah, tadi saya katakan bahwa amar ma'ruf itu hukumnya wajib. Nah, amar ma'ruf hukumnya wajib. Ketika kita sudah amar ma'ruf dan mereka tidak melakukan, tentunya amar ma'ruf itu ada tingkatannya. Kan gitu kan? Tingkatannya adalah idza ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan apa? Dengan tanganmu. Dengan kekuasaanmu, bukan dengan tanganmu itu. Dengan tanganmu nanti kayak FPI. Ya, dengan kekuasaanmu, kalau kamu jadi guru, gunakan posisi gurumu untuk kemudian menasehati muridmu. Kalau kamu jadi kiai, gunakan posisi kiaimu untuk kemudian menasehati santrimu. Kalau kamu jadi pemimpin, gunakan kepemimpinanmu untuk menasehati masyarakatmu. Atau kalau jadi pemimpin, buat aturan. Jadi guru, buat aturan. Jadi bapak dan ibu, buat aturan. Itu yang disebut falyughayyir biyadi. Fa'ilam yastati. Kalau tidak bisa, fabi lisani. Kalau tidak bisa diatur, maka dengan cara apa? Dinasehati. Dibilangin. Kalau tidak bisa juga, fabi kolbi. Rubah kemungkaran tersebut dengan hati. Dengan hati itu maksudnya apa? Dengan cara berdoa kepada Allah dan mengingkari perbuatan maksiat itu adalah maksiat. Berdoa bagaimana? Ya doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ketika Nabi Muhammad itu didolimi. Nabi Muhammad doanya, ya Allah, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu. Jangan pula seperti nabi-nabi yang lain ya. Nabi-nabi yang lain, ya Allah, adab mereka. Gulung mereka. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Maka kemudian layak bahwa ketika Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, itu rahmatal lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi Muhammad semacam itu. Lah kok kita niru yang lain? Mentang-mentang orang yang didolimi itu doanya mustajabah, dungone sing lain. Celaka yang mendolimi saya. Celakakan ya Allah, jungker balikkan ya Allah. Nek de atau kalau dia orang yang mendolimi saya naik sepeda motor, tabrakkan dia ya Allah. Nah ini ciri daripada umat Nabi Muhammad seharusnya, dan itu susah sekali. Susah sekali. Nah pun ketika kita sudah melakukan upaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan mereka tidak kemudian merubah sikap mereka, ya sudah. Ini kata Allah. Apa katanya? Inni barium mimma ta'malun. Itu yang harus kamu katakan di dalam hati. Jangan jengkel. Paham? Nasihati muridnya, nasihati santrine. Kok isih bandel? Inni barium mimma ta'malun. Aku sudah tidak tanggung jawab lagi terhadap apa yang engkau perbuat. Enak enggak? Enggak perlu dipaksa-paksakan. Kok awakmu emosi, mukul dan lain sebagainya. Enggak perlu. Nah itu. Jadi EPI. Ya. Karena apa? Inna hudallah. Karena petunjuk itu hanya Allah yang beri. Nabi Muhammad ketika pada saat pamannya itu mungkar, Abu Jahal, terus paman Hamzah juga pernah. Paman Hamzah itu nggak suka dengan Nabi. Ya, berdoa Nabi Muhammad agar keduanya bisa masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Loh, nggak bisa. Wong hidayah itu milik Allah.
Sekelas Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Apa meneh awakmu sing subuhne menjadi duha. Nggak bisa. Ya, saya sering cerita kepada kamu. Pondok Muhibin itu santrine subhanallah. Ya, taat-taatnya, ngikuti kiainya, ngikuti dawe kiainya, subhanallah. Dan saya sering cerita santri Muhibin itu dimarah oleh kiainya, itu justru tambah bangga, tambah seneng, tambah terbuka hatinya, tambah seolah-olah mendapat hidayah. Itu seolah-olah kan seperti Al-Quran kan gitu kan. Al-Quran itu ngencam kepada kita, afala ta'qilun, kamu nggak punya otak kamu. Afala tadabbarun. Ketika Al-Quran mengatakan itu seolah-olah kita akan mendapatkan hidayah. Ya kan? Sama ketika dimarah-marah oleh kiai-kiai di Muhibin itu, kiai saya itu. Balik dari dimarah itu sewenang ngono hatine. Nah itu sebab apa ternyata? Ya sebab hati beliau ketika marah itu suci, bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan beliau juga suci, bersih. Suci bersih ini jangan dianggap seperti nabi gitu, jangan. Nah itu jadi ketika kita tidak bisa menasehati orang lain, itu yang kita koreksi kita. Jangan orang lain. Ketika kita punya santri yang nakal, itu yang kita koreksi kita. Jangan santrinya. Ketika kita punya murid nakal, yang dikoreksi jangan muridnya, tetapi kita. Wong isik kotor, isik seneng pacaran kok ngandani wong. Seneng maksiat kok isik kok ngandani wong, pingin cepet-cepet wong iku berubah. Nggak bisa. Tadi maka saya katakan, wong sholat subuh mulai di waktu duha kok ngandani, wong pingin wong langsung ikut kepada kamu. Nggak bisa. Bisa kalau dipaksakan, dan dipaksakan itu tidak baik. Karena mengikuti kamu atas paksaan. Ini menarik kawan-kawan. Oke, wes. Jadi kalau kita sudah kasih nasihat seseorang, udah kita kasih dorongan, udah kasih pengetahuan seseorang, kemudian tidak merubah sikap maksiatnya, sikap buruknya, maka katakan pada diri kita, ini bari ummi mata malun. Aku sudah terlepas dari tanggung jawab atas kemaksiatanmu. Nah di sini tanggung jawab terhadap kemaksiatan berupa apa? Tidak menyekutukan Allah, atau tanggung jawab karena menyekutukan Allah. Itu tidak tanggung jawab itu Nabi ini. Kemudian watawakal dan tawakal. Ini kalau berdakwah ini semacam ini gitu loh. Paham ya? Nasihati dulu, ya kan? Buat aturan dulu, nasihati dulu, kemudian berdoa. Kalau sudah berdoa, tetap aja orang itu nakal, ya fatawakal, berpasrah diri kepada Allah. Nah kalau kita lihat daripada konsep tahapan-tahapan tadi, maka kita akan mengenal yang namanya apa? Proses. Tawakal itu diawali proses. Prosesnya apa? Untuk mendapatkan goal daripada yang kita inginkan. Masyarakat kita masyarakat yang maksiat. Goalnya adalah menghilangkan kemaksiatan dari masyarakat tersebut. Apa kemudian kita tawakal, kita pasrah diri biar aja nanti Allah yang ubah begitu? Tidak. Ada prosesnya tadi. Nek kamu punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaanmu. Buat aturan. Kalau kamu nggak punya kekuasaan, maka kamu bisa nasihati dia. Kalau kamu nggak bisa nasihati dia, maka doakan dia. Kalau sudah,
baru kamu tawakal. Berpasrah diri kepada Allah. Sama sepertinya atau sama halnya ya, kalau kita itu belajar gini loh. Dari rumah, dari pondok, kita sudah berusaha. Dari kamar masing-masing kita sudah berusaha untuk mendatangi majelis ilmu. Ngaji. Di majelis ilmu sudah nulis. Oke, datang, nulis, itu tahapan. Sudah nulis, sudah mendengarkan. Sudah angen-angen. Kok tetap nggak paham? Fatawakal 'ala Allah. Maka doa yang terakhir yang kita baca ketika kita sudah selesai melaksanakan ngaji adalah Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayah. Nah itu sama halnya ketika mau sekolah. Sekolah, usaha dulu kalau mau dapat ilmu ketika sekolah. Berangkat sekolah. Kalau sudah berangkat sekolah, sampai di sekolah kemudian ngapain? Nulis. Mendengarkan. Ngapain lagi? Mentelaah kembali hasil yang dipelajarinya. Setelah itu pasrahkan kepada Allah. Kamu sudah semacam itu belum ngajinya? Sekolahnya? Kalau belum ya dirubah. Karena itu proses. Kulusayan lahu sababun itu. Ingin dapat ilmu ya menjalani proses. Tuh begitu. Nah, tawakal semacam ini tawakalnya orang mukasab atau orang yang masih derajatnya kasab. Nanti naik lagi derajatnya makom tadrij. Makom tadrij itu ngapa-ngapain, tawakalnya itu tidak perlu melakukan usaha. Justru ketika melakukan usaha berdosa. Dia ibadah saja pokoknya. Nanti kalau butuh makan ada makanan yang datang padanya. Awakmu pingin begitu? Ya belum bisa. Ya banyak orang yang pingin tawakal ini kan gitu kan. Nggak usah kerja karena apa? Rizki itu dari Allah. Wis pointer. Nggak usah kerja, rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk takdir yang mubrom katanya. Tidak bisa dirubah-rubah. Nah itu begitu. Iya rizki itu ditetapkan oleh Allah dan merupakan takdir mubrom. Tetapi bagi makom-makom tertentu, contohnya makom kasab itu artinya apa? Menginginkan sesuatu harus melalui perantara. Harus berusaha dulu, baru kemudian pasrah kepada Allah. Itu begitu. Jadi dulu sama seperti Anda saya ketika mondok. Ketika mondok merasa, aku kok nggak punya ilmu, kepiye iki? Apa sih sok manfaat? Apa besok saya ketika di rumah bisa menularkan ilmu saya, loh saya nggak punya ilmu? Tapi pada saat itu saya tetap belajar. Ya kayak ketika saya ujian itu loh. Ujian itu ketika malam ujian, besok harinya ujian, saya belajar, hafalkan. Ceketek. Yang keluar besok ternyata nggak keluar yang dipelajari itu. Sering itu. Maka nilai saya itu jelek banget. Nggak pernah ranking 1. Tetapi walaupun dengan demikian saya tetap belajar. Wong tujuan belajarku duduk golek nilai. Nah, satu saat saya pada saat itu meyakini saja. Satu, orang yang berusaha tidak mungkin Allah akan sia-siakan usaha itu. Pasti mendapatkan hasil. Itu yang pertama. Yang kedua, wong belajar itu minta pahala kok. Orang paham pun minta pahala, belajar itu. Kamu ngaji ini paham nggak paham minta pahala. Paham? Yang penting ikhlas.
Ngaji karena ingin mendapatkan ilmu, karena Allah memerintahkannya, karena Nabi memerintahkannya. Itu ikhlas namanya. Bukan ngaji karena nanti kalau saya nggak ngaji diobrak-abrik atau diobrak-obrak untuk ngaji, atau ketika nggak ngaji nanti dicari. Itu nggak ikhlas itu. Oke. Nah ini ana barium mimma ta'malun. Nah, kemudian setelah itu baru tawakal. Wa tawakal lan tawakal. Sapa sira bil wawi wal fa'i kelawan wawu lan fa. Jadi nanti kalau menemukan ada Al-Qur'an yang menggunakan fatawakal, ojo disalahkan. Karena di sini diperbolehkan juga menggunakan fa selain menggunakan wawu. Alal ajizi ing ngatasé zat kang maha mulya. Ar-Rahimi tur kang welas asih. Maka berpasrah dirilah kepada Tuhan yang maha mulia, yakni Allah, dan maha berbelas kasih. Allahu yakni Allah. Fawafado nuli masrahno sapa sira ilaihi maring Allah jami'a umurika ing sekabehane pira-pira perkarane sira. Alladzi kang ya roka kang ningali sapa alladzi ka ing sira hinatakumu ing dalem nalikane jumeneng sapa sira ila salati maring salat wa taqallubaka lan molak-malike sira fi arkani salati ing dalem salat. Ko iman hale wong kang ngadet wa qaidan lan wong kang lungguh warokuan lan wong warokaan lan wong kang pira-pira ruku wasajidan lan pira-pira wong kang sujud fisajidina ing dalem pira-pira sujud ayil musallina tegese pira-pira wong kang salat. Innahu mongko sak temene Allah huwa ya Allah iku as-sami'u dat kang midanget al-alimu tur dat kang mengetahui atau apa namanya? Mengetahui apa sih bahasa Jawanya? Kang ngudaneni. Kang ngudaneni. Tawakallah kamu kepada Tuhan yang maha mulia dan maha belas kasih. Karena apa? Ya karena Allah itu yang lebih kuasa terhadap kita. Ya, tadi saya katakan Nabi Muhammad saja menginginkan Abu Jahal itu untuk masuk Islam, Nabi Muhammad tidak bisa. Karena Nabi Muhammad tidak punya kekuasaan meski menjadi kekasih Allah. Yang punya kekuasaan adalah Allah. Jadi kalau kita tanya imannya Abu Jahal itu bagaimana terhadap Allah, atau Allah melihat imannya Abu Jahal itu bagaimana? Ya. Imannya Abu Jahal itu diinginkan oleh Allah untuk beriman, tetapi tidak dikehendaki oleh Allah untuk beriman. Paham ya? Diinginkan untuk beriman, tetapi tidak dikehendaki untuk beriman. Nah itu terkait tentang kodok dan kodarnya Allah. Tetapi kalau kita balik kepada kodok dan kodarnya Allah, kemudian kita mengklaim bahwa imannya Abu Jahal itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk kemudian tidak beriman, maka kita akan masuk dalam ruang atau pemahaman kodariyah. Nah pemahaman kodariyah ini tidak bagus juga. Dalam pemahaman kebaikan dan keburukan ditetapkan atau tidak ditetapkan oleh Allah itu, kalau ahli sunnah wal jamaah adalah kalau itu adalah hal yang baik, itu adalah telah Allah kehendaki dan Allah telah tetapkan. Tetapi kalau hal itu adalah hal yang buruk dan kita lakukan, maka hal tersebut adalah hal yang kita lakukan bersumber dari setan atau dari nafsu kita. Itu Ahlussunnah wal Jamaah semacam itu. Tidak semacam Qadariyah yang mengatakan
Manusia itu tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Oke. Balik kepada substansi ayat yang kita baca. Ya. Allah itu adalah maha mulia lagi maha belas kasih. Ketika kita melakukan apa saja dan kita sudah mengusahakannya, maka kita akan kembalikan segala sesuatu atas hasilnya itu kepada Allah yang maha mulia dan belas kasih ini. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah yarokahinatakum ala mana tadi? Inatakum wa taqallubuka fis sajidin. Ciri-ciri orang yang ketika dia bertawakal kepada Allah itu adalah melakukan segala sesuatu dan mengupayakan sebaik mungkin, baru kemudian ketika sholat dia seolah-olah berbicara kepada Allah. Ketika dia berdiri membaca Al-Fatihah, dia katakan, "Ya Allah, saya telah berusaha semaksimal mungkin. Saiki aku berpasrah kepadamu. Sekarang saya berpasrah kepadamu." Ketika rukuk juga sama, dia katakan itu. Ketika sujud dia juga katakan itu. Jadi sholatnya itu seolah-olah menjadi apa? Berbisik kepada Allah. Makanya orang-orang yang hebat itu dulu-dulu ya adalah orang yang banyak masalah. Sebab apa? Ketika dalam sholatnya dia mengingat Allah, mengadu kepada Allah, ngomong kepada Allah, berbisik kepada Allah. Sholatnya sehingga menjadi sholat yang khusyuk. Ruh daripada sholat itu adalah khusyuk. Sholat tanpa khusyuk, tanpa mengingat Allah tentunya hampa. Nah orang ini mengingat Allah terus dalam sholatnya. Allah aku wis nglakoni iku kok tetap aja nggak pintar-pintar, nggak sukses-sukses apa yang saya lakukan. Nah itu begitu. Nah itu seolah-olah begitu, tetapi sebetulnya di luar sholat pun kita sudah mengatakan itu. Artinya itu apa? Berpasrah diri kepada Allah. Tetapi dalam sholat ini kita hendaknya memang harus mengeluh-ngeluh. Seolah-olah begitu di dalam Al-Quran ini. Karena as-sholat lughatan ad-du'a. Sholat itu menurut bahasa adalah doa. Jadikan sholat kita dari takbiratul ihram pertama sampai salam. Itu isinya adalah ngomong kepada Allah. Seolah-olah kita itu berhadapan dengan Allah, diajak ngomong dengan Allah, dan kita ngomong kepada Allah. Tapi jangan dibayangkan di depan begitu. Kebetulan di depannya ada kawan yang pakai gambar, pakai baju gambarnya, ya, wong melet atau setan. Nah jangan bayangkan itu. Nah itu nanti jadi syirik kan gitu. Nah tetapi lebih daripada itu pokoknya aku dilihat oleh Allah. Aku dilihat oleh Nabi. Saat kita sholawatan itu merasa dilihat oleh Nabi. Karena apa? Nabi itu datang loh. Nek sholawatmu itu dilakukan dengan cara ikhlas dan kemudian bareng-bareng, itu Nabi datang. Menurut satu pendapat kan Mahalul Qiyam itu Nabi Muhammad datang. Coba bayangkan. Ketika Nabi Muhammad datang, kita nggak usah memandang, kita nggak usah bayangkan Nabi Muhammad itu wajahnya bagaimana. Nggak usah, pokoknya Nabi Muhammad datang ini. Gimana kalau seandainya Nabi Muhammad datang saya dalam keadaan kemarin pacaran, sekarang saya sholawatan, dosaku akeh. Didelok nggak karo Nabi Muhammad? Dilihat tidak oleh Nabi Muhammad? Kemarin saya habis ini, habis itu, melakukan maksiat. Dosanya banyak banget. Saya pas ketemu Nabi Muhammad dalam keadaan banyak dosa. Nabi Muhammad marah enggak? Coba rasakan itu. Insya Allah nangis kita. Dalam Islam itu kan diajarkan, kata Nabi itu, banyaklah bernangis riah, jangan banyak bertawah-tawah riah.
Nah, ini bukan mengajarkan kita untuk sedih terus, tetapi sebetulnya adalah hakikatnya mengintrospeksi diri dan menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan dalam hal maksiat. Itu begitu. Allah man bisa jidin. Innahu sa'atamani Allah. Karena Allah ketika kita dalam sholat dan kemudian kita mengadu kepada Allah, itu as-sami'ul alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, apakah Allah kemudian, ada pertanyaan, apakah Allah kemudian tahu dan mendengar kita dalam pada saat kita sholat saja? Ya tentunya tidak. Tapi sholat merupakan salah satu wasilah untuk Allah untuk Allah lebih memperhatikan kita. Ngono loh. Ini yang menarik juga kawan-kawan. Jadi kita semua nih melakukan apa saja, jadikan sesuatu yang kita lakukan berupa kebaikan-kebaikan itu menjadi sebab daripada Allah menjatuhkan cintanya kepada kita. Nabi Muhammad menjatuhkan cintanya kepada kita. Itu begitu. Karena dalam hal-hal tertentu ketika itu adalah hal yang baik, itu Allah akan bisa menjatuhkan hal yang cintanya kepada kita. Nah, ini contoh tadi itu saya katakan bahwa perbuatan-perbuatan baik itu akan lebih mudah nyogrok atau apa namanya, nyenggek rahmatnya Allah untuk kita. Nyenggek apa namanya? Apa sih bahasa Indonesianya? Nyogrok, apa sih nyogrok itu? Kayak kita ngambil buah mangga itu loh, atau buah kates. Nah, apa? Nyogrok. Nah, ngambil pakai gala itu loh, pakai genter. Nah, biar jatuh. Agar cintanya Allah jatuh kepada kita, itu disogrok dengan amal ibadah kita. Jadikan sebab. Jadi ojo sampai dijadikan sebab, oh saya pengen dilihat oleh orang ini, saya pengen dicintai oleh orang ini. Jangan. Ini aja kayak tadi tuh. Nyapu, saya dulu begitu, nyapu. Apapun itu, hal-hal yang terutama hal-hal yang berat bagi saya itu pasti saya ingat Allah itu. Ya Allah kok berat banget. Gak apa-apa ya Allah, yang penting ini jadikan satu hal yang menjadi sebab engkau mencintai aku. Itu begitu. Karena memang kalau nggak begitu, ya ini contohnya sholat juga itu. Sholat itu berat tidak? Bagi kamu insya Allah nggak berat. Sholat subuh berat nggak? Nah ya wis. Jadi kalau sholat maghrib, sholat isya lah udah biasa. Sholat taraweh, ya kan? Berat, ya enggak? Sebab berat itu kemudian kamu bangga, ya enggak? Lebih bangga dibanding sholat wajib. Padahal tingkat derajat daripada pahalanya lebih utama sholat wajib. Ini setan itu udah masuk itu. Kalau sudah mengatakan bangga terhadap sholat sunnah. Oke, wes itu ya. Jadi saya katakan lagi bahwa amal ibadah tidak hanya sholat, itu bisa menyebabkan kita mendapat cintanya Allah, mendapat ridhonya Allah, mendapat rahmatnya Allah kepada kita. Sehingga dalam pada saat sholat itu tadi kita minta kepada Allah, ya Allah saya sudah melakukan ini itu dan saya ingin berpasrah diri kepadamu tentang hasilnya. Sama halnya juga dengan apa yang lain, bukan hanya sholat saja, puasa, nolong orang juga sama. Oke, jadikan tempat wasilah. Ya, jadikan sesuatu yang bisa menjadi wasilah untuk nyogrok rahmatnya Allah. Ya, wes. Terus kemudian hal unabbiukum, ya, sudah belum itu? Wakaf belum? Oke. Hal unabbiukum alaman tanazzala syayatin, Allahu alam bi shawab. Rabbi fa'na katihim wahdinal husna